Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NTB yang kami hormati, izinkan saya mewakili gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan update informasi tentang penanganan COVID-19 di Nusa Tenggara Barat. Pertemuan kita hari ini, Senin 15 Juni 2020, diawali dengan memberikan beberapa informasi yang kami himpun dari pertanyaan yang masuk di Provincial Call Center tentang info COVID-19. Pertanyaan yang pertama adalah tentang isolasi mandiri. Apakah seseorang penderita COVID-19 diperbolehkan untuk isolasi mandiri? Berdasarkan buku pedoman penanganan COVID-19 revisi keempat, seorang pasien penderita COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala dan tidak mempunyai penyakit penyerta dapat dilakukan isolasi mandiri. Tetapi di Nusa Tenggara Barat, permasalahan yang timbul dari isolasi mandiri adalah masalah sosial, yaitu penerimaan dari lingkungan. Karena itu, kami memutuskan isolasi mandiri bagi penderita COVID-19 di Nusa Tenggara Barat tidak dikerjakan sejak awal, tetapi pada pertengahan masa perawatan. Seorang pasien yang dinyatakan positif COVID-19 tetap dibawa ke rumah sakit rujukan atau ke rumah sakit darurat. Di sana pasien kita lengkapi data-data medisnya, dilakukan pemeriksaan rongsen dan laboratorium, dirawat dan diberikan obat-obatan yang sesuai dengan gejala. Setelah swab pertama, maka pasien diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri dengan 3 persyaratan. Persyaratan pertama adalah pasien tidak memiliki penyakit penyerta selain COVID-19. Jadi hanya murni COVID-19. Yang kedua, rumah pasien atau penderita COVID-19 kita persyaratkan sesuai dengan standar isolasi COVID-19. Tentang rapid test massal. Kapan Nusa Tenggara Barat mengadakan rapid test massal? Pada saat ini kita masih fokus sehari-hari berada di lapangan. Dan petugas-petugas lain yang memang dalam pekerjaannya berisiko untuk bertemu dengan banyak orang, termasuk di dalamnya orang tanpa gejala COVID-19. Secara aturan, kita dapat menyatakan angka-angka yang benar bila pemeriksaan COVID-19 mencapai 1% dari penduduk NTB. Kita akan berusaha ke arah sana. Bila semua yang tadi disebutkan di atas sudah mulai terkendali, mungkin akan ada saatnya Nusa Tenggara Barat akan melakukan rapid test massal seperti yang dilakukan di daerah-daerah atau di provinsi lain. Demikian 2 informasi yang kami sampaikan kepada publik Nusa Tenggara Barat berdasarkan pertanyaan yang masuk ke Provincial Call Center gugus tugas penanganan
COVID-19 Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kami akan menyampaikan update kasus terbaru COVID-19. Pada hari ini, di 4 laboratorium PCR, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, Rumah Sakit Universitas Mataram, dan Rumah Sakit Umum Kota Mataram, serta Laboratorium Tes Cepat Molekuler Rumah Sakit Manambai, telah diperiksa sejumlah 207 sampel. 180 diantaranya negatif. 7 sampel adalah hasil evaluasi ulangan pasien yang dirawat dan dinyatakan masih positif. Pasien terkonfirmasi positif baru adalah 20 orang yang berasal dari Kota Mataram 11 orang, Lombok Barat 7 orang, Lombok Tengah 1 orang, dan 1 orang berasal dari luar provinsi. Sehingga total kasus positif hari ini tercatat sejumlah 957 orang. Dari bulan Februari sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan swab kepada 9.631 orang. Artinya jumlah yang positif saat ini adalah 9,9% dari seluruh pemeriksaan swab pada pasien OTG, ODP, PDP, COVID-19. Hari ini tren positif sembuh tidak terjadi. Karena pada hari ini pasien yang sembuh hanya 15 orang. Berasal dari Mataram 8 orang dan Lombok Barat 7 orang. Sehingga total 625 orang pasien telah sembuh, setara dengan 65,3% dari total seluruh pasien. Kabar duka kembali datang karena 4 orang penderita COVID-19 meninggal dunia. Mereka berasal dari Kota Mataram 2 orang, Lombok Barat 1 orang, dan Lombok Tengah 1 orang. Dan sebagai catatan, mereka berempat mempunyai penyakit komorbid. 3 orang berusia lansia, 1 orang masih dalam usia dewasa reproduktif. Sehingga total kasus yang meninggal sampai hari ini adalah 40 orang atau 4,1%. Angka yang pelan-pelan merambat naik. Pasien yang masih dirawat saat ini adalah 292 orang. Mereka berada di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Mobilitas mereka sudah kembali seperti sebelum era COVID-19. Inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Apakah nanti mobilitas yang mulai tinggi ini akan berpengaruh pada kenaikan angka positif COVID-19. Jumlah orang tanpa gejala hari ini bertambah 75 orang, sehingga menjadi 9.219 orang, dan yang masih dalam pemantauan 2.009 orang atau 21,7%. Orang dalam pemantauan bertambah 8 orang, sehingga total menjadi 6.265 orang, dan yang masih dipantau 321 orang atau 5,1%. Sementara pasien dalam pengawasan bertambah 22 orang, sehingga total menjadi 1.669 orang, dan yang masih berada dalam pengawasan baik di rumah sakit maupun di karantina terpadu
adalah 514 orang atau 30,7%. Bapak Ibu warga NTB yang tercinta, kita melihat bahwa harapan akan turunnya kasus positif baru masih belum bisa kita capai. Angka rata-rata masih berkisar antara 10 sampai 30 orang tambahan per hari. Jumlah yang sembuh relatif stabil. Tetapi tren positif yang berjalan selama 4 hari terakhir kelihatan mulai berbalik. Harapan kami tidak ada penerusnya pasien yang positif ini. Semoga tren positif kembali, di mana pasien sembuh lebih tinggi dari pasien positif baru. Sehingga penurunan kasus, laju penambahan kasus baru bisa kita tekan. Dan untuk mencapai hal itu, tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan tentang protokol kesehatan COVID-19. Sungguh karunia Allah yang luar biasa, bahwa penyakit COVID-19 yang sedemikian dahsyat mengguncang dunia, untuk mencegahnya kita cukup melakukan hal-hal yang sederhana dan tidak memakan banyak biaya. Memakai masker, bukankah harga masker tetap terjangkau? Mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik, sabun ada di rumah kita. Kalau berpergian mungkin memang ada tambahannya, kita harus selalu membawa hand sanitizer. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan hanya diperlukan kemauan dan disiplin dan tidak membutuhkan biaya. Meningkatkan daya tahan tubuh itu pun tidak membutuhkan biaya yang besar. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, mengatur pola makan kita agar menjadi gizi seimbang, olahraga teratur, cukup olahraga ringan 30 menit dalam sehari, kelola stres agar imunitas tubuh tidak menurun. Bagi para penderita penyakit komorbid, jantung, hipertensi, diabetes mellitus, ginjal maupun penyakit keganasan dan penyakit bawaan, Anda tinggal disiplin untuk mengontrolkan diri ke sarana kesehatan yang terdekat, disiplin meminum obat-obatan yang memang harus secara teratur diminum, sehingga Anda terhindar dari kemungkinan tertular penyakit COVID-19. Terakhir, tetaplah menjalankan perilaku hidup bersih sehat, agar dengan lingkungan yang sehat, maka kemungkinan kuman-kuman atau virus COVID yang berada di sekitar kita bisa enyah dan tidak menulari kita, anak-anak kita, dan keluarga kita yang lain. Mari kita jaga anak-anak kita, keluarga kita dari penularan COVID-19. Tetaplah istiqomah dan disiplin menjalani protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak, jagalah kesehatan. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.